Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil mini riset saya di komoditas beras yang berada di Desa Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muftahuluda, NIM 42 dari kelas MPAC. Yang pertama yaitu latar belakang. Gresik merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Hal ini membuat sektor pertanian penting dalam perekonomian Kabupaten Gresik. Beras menjadi salah satu komoditas pertanian yang sering dibudidayakan di Kabupaten Gresik. Karena dari segi wilayah, Kabupaten Gresik ditinjau dari keadaan iklim, Kabupaten Gresik tergolong beriklim tropis dengan musim penghujan. Kecamatan Menjeng, Desa Surabaya merupakan salah satu contoh desa yang berada di Kecamatan Menjeng, Kabupaten Gresik, yang sebagian wilayahnya merupakan penghasil beras. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang nomor satu yaitu bagaimana kondisi pasar, kondisi topografi, dan iklimnya, serta nilai dari komoditas beras. Yang kedua, bagaimana sarana dan prasarana produksi komoditas beras yang mendukung. Nomor tiga, bagaimana kedekatan pasar dengan komoditas beras dan ketersediaan tenaga kerja yang mumpuni. Selanjutnya yaitu tujuan dari mini riset ini. Tujuan dari dibuatnya mini riset ini diupayakan untuk mengetahui masalah yang terjadi dalam proses perencanaan produksi beras tersebut. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi beras, kondisi topografi dan iklimnya, serta nilai dari komoditas beras. Nomor dua, bagaimana sarana dan prasarana produksi komoditas beras yang mendukung. Nomor tiga, bagaimana kedekatan pasar dengan komoditas beras dan ketersediaan tenaga kerja yang mumpuni. Selanjutnya ada tinjauan wilayah. Nomor satu ada komoditas beras. Komoditas beras karena sektor pertanian di daerah Menjeng, Desa Surabaya, Kabupaten Gresik mayoritas sebagai petani padi, dan juga komoditas beras di daerah Desa Surabaya sangat melimpah dan kualitasnya cukup bagus. Yang kedua ada kondisi pasar, di mana kondisi pasar yang terjadi di daerah Kecamatan Menjeng, Desa Surabaya, Kabupaten Gresik relatif terjaga dengan baik karena produksi beras yang cukup tidak dipungkiri akan mengekspor beras ke daerah lain atau ke negara lain, dikarenakan kondisi pasar yang terjadi cukup baik antara produsen beras dan konsumen. Di daerah Menjeng, Desa Surabaya, Kabupaten Gresik, dan juga iklim yang curah hujan tinggi, biaya tenaga kerja murah yang mendukung dalam budidaya beras, karena dalam budidaya makanan pokok ini membutuhkan banyak tenaga kerja dan suplai air yang banyak. Yang ketiga yaitu ada ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja yang mumpuni di tempat budidaya beras di daerah Menjeng, Desa Surabaya, Kabupaten Gresik, yaitu berjumlah 6 orang tenaga kerja yang dimana sudah dibagi tugasnya masing-masing. Yang nomor 4 ada ketersediaan sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana di UD Sari Asi cukup lengkap karena di setiap tahap atau proses dalam budidaya beras sudah ada tempatnya masing-masing, seperti tempat dan alat penggilingan dari padi ke beras, tempat untuk menjemur padi sebelum diproses menjadi beras, dan juga tempat penampungan beras dan padi. Yang nomor 5 ada kedekatan pasar. Kedekatan pasar, UD Sari Asi telah memiliki pelanggan di tempat lokasi usaha itu yang didirikan, bukan hanya dari masyarakat setempat saja, tapi produk dari UD Sari Asi juga mengekspor produk beras ke daerah lain. Yang keenam ada kedekatan bahan baku. Kedekatan bahan baku dari UD Sari Asi, bahan baku utama seperti padi dan bahan baku pengemasan seperti kantong atau karung untuk beras yang mudah dijangkau. Bahan baku tersebut didapatkan dari para petani padi sekitar yang menjual hasil panen ke UD Sari Asi yang diproses menjadi beras, dan juga pembelian kemasan dari toko terdekat. Berikut ada tata letak dari UD Sari Asi, di mana lokasi tersebut cukup strategis karena berada di tengah-tengah Desa Surabaya. Dan juga dilihat dari tata letak UD Sari Asi tersebut, di mana dari tempat proses pengeringan sampai proses penampungan beras sudah ada tempatnya masing-masing. Dan juga alat yang digunakan dalam proses penggilingan maupun pengeringan juga terdapat alat yang modern, dan juga masih ada alat yang menggunakan manual.
dan dilihat dari tata letak UD Syariah ASI tersebut juga dekat dengan kantornya. Jadi pemilik bisa memantau kinerja karyawan yang ada di UD Syariah ASI. Selanjutnya yaitu ada kelemahan. Kelemahan dari tata letak produksi beras di UD Syariah ASI ini masih tergolong rendah kelemahan, namun dari segi tempatnya masih ada hama seperti tikus yang masih berkeliaran di dalam ruangan. Hal ini mengkhawatirkan stok beras di dalam gudang habis dimakan tikus. Dan juga masih menggunakan proses tradisional dalam tahap penjemuran padi sebelum digiling dan membutuhkan waktu produksi yang cukup lama. Keuntungan dari tata letak tersebut dibilang cukup menguntungkan karena sudah tertata rapi, baik mesin pengelolaan, pengemasan, dan penyimpanan beras yang tergolong sangat luas dan dekat dari kantornya. Mesin yang digunakan dalam proses penggilingan dari padi ke beras juga menggunakan mesin yang modern. Jadi tidak membutuhkan biaya tambahan untuk memperbaiki mesin karena mesin yang digunakan menggunakan aliran listrik, bukan lagi menggunakan diesel, dan dapat mengefisiensi waktu. Berikut ada kesimpulan. Kesimpulan dari analisis ini bahwa UD Syariah ASI sebagai produsen beras dalam pemilihan lokasi usaha yang cukup strategis dan juga memiliki 6 tenaga kerja tetap. Dilihat dari persediaan sarana dan prasarana UD Syariah ASI yang sangat strategis berada di tengah desa, di mana mayoritas masyarakat sebagai petani padi, tidak jauh dari jalan raya dan tidak jauh dari kota, dekat dengan pasar tradisional, dan dalam proses pendistribusiannya yang bisa dibilang mudah dijangkau oleh masyarakat umum. Kemudian dalam kedekatan pasar, UD Syariah ASI bermitra dengan daerah lainnya yang ada di Gresik dan juga memiliki pelanggan tetap di lokal. Sementara bahan baku didapatkan dari daerah Morowudi Kabupaten Gresik dan dari para petani lokal dari daerah asal UD Syariah ASI. Dalam penggunaan tata letak UD Syariah ASI, dari proses penjemuran padi, penggilingan padi menjadi beras, pengemasan, alat yang digunakan cukup lengkap dan modern. Yang terakhir yaitu ada saran. Berdasarkan dari analisis yang dilakukan penulis, menyarankan adanya pengawasan dan pendampingan kepada para pekerja agar proses produksi beras bisa lebih dimaksimalkan lagi dan juga mengetahui masalah yang terjadi dalam proses produksi yang sedang berjalan supaya efektif dan efisien. Sekian dari saya. Selebihnya saya mohon maaf bila ada kata yang tidak pantas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.